Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membagi deret pangkat yang diekspansi dari fungsi seperti sin X per dibagi cos X ya. Nah, ini dasar pikirannya sama seperti pembagian dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kalau kita membagi 13 dibagi dengan 4 ya. Kita ingat kembali ya, jadi kalau ada 13 dibagi 4, maka di dalam cara yang lama, ini yang dibagi kita tulis di dalam sini, kemudian pembaginya di sebelah kiri. Nah, di sini tujuan kita membagi itu adalah mengurangi bilangan yang dibagi ini dengan sebuah angka yang terkait dengan angka pembagi, sehingga nanti sisanya 0, atau kalaupun ada sisa, muncul sisanya. Di sini biasanya kita kalau 13 ini ya, 13 itu adalah 12 ditambah 1. 12 ditambah 1 seperti ini, maka tugas kita adalah bagaimana suku yang pertama ini hilang tanpa memperdulikan yang ada di sebelah kanan ini ya, yang satu ini. Nah, karena 12 dengan 4 ini 3, maka di sini kita tulis 3. 3 kali 4 adalah 12. Dan ini kita kurangkan hingga 12-nya ini saling menghilangkan, hingga kita tinggal 1. Kemudian 1 ini supaya hilang, ini harus dikalikan berapa ini? Nah, 4 kali berapa supaya 1, yaitu 1/4. Ya, 1/4 kali 4 ini, maka 1 kita kurangkan akhirnya 0. Sehingga akhirnya kita peroleh bahwa 13 dibagi 4 itu adalah 3/4 atau 3,25 kalau dalam duanya, kalau desimal ya. Ini ya, jadi ini adalah teknik yang biasa kita pakai, dan ini nanti kita gunakan di sini. Jadi sin X dibagi cos X, di mana sin X adalah deret pangkatnya seperti ini, cos X seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan menerapkan teknik yang kita gunakan di sini tadi ya, untuk pembagian. Jadi di sini yang dibagi yaitu sin X, itu saya letakkan di sini. Jadi sin X itu letaknya di sini, kemudian pembaginya ada di sini. Dan seperti tadi, maka di dalam pembagian ini yang dibagi kita preteli satu persatu ya. Jadi yang bagian depan ini harus kita nolkan. Dinolkan dengan cara pembagi ini dikalikan sesuatu supaya 0. Karena di sini nilainya X, ini adalah X, maka kita harus mengalikan ini dengan sesuatu supaya muncul X di pertama. Suku berikutnya tidak masalah. Nah, karena ini X, maka ini saya kalikan dengan X dahulu ya. Jadi ini X. Maaf, agak kurang bagus. Jadi ini saya kalikan dengan X. Nah, kalau sudah dikalikan dengan X, maka ini kita taruh di bawah perkalian. X kali 1 adalah X. Kemudian X kali min X kuadrat per 2 fakultet, maka ini min X pangkat 3 per 2 fakultet, kemudian plus X pangkat 4 kali X, jadi X pangkat 5. Jadi ini kita kalikan, kemudian 4 fakultet, kemudian minus X pangkat 7 dibagi dengan 6. Seperti tadi, kita mengurangkan 2 deret ini. Ini X kali X sudah pasti akan
0 ya. Sehingga nanti ini suku ini hilang. Kemudian maka nanti kita menjumlahkan ini ya, ini dan ini jumlah, ini dan ini suku-sukunya dijumlah. Kalau kita lihat nanti silahkan cari, dihitung sendiri, maka penjumlahannya ini, pengurangannya ini nanti akan menghasilkan X pangkat 3 dibagi dengan 3. Jadi yang ini hasilnya ini, kemudian yang X pangkat 5 dengan 4, ini juga nanti hasilnya adalah min X pangkat 5 dibagi dengan 30. Dan seterusnya plus, ya, sesuai dengan ini, silahkan dilanjutkan nanti. Nah, kalau sudah kita peroleh nilai ini, seperti tadi kita juga harus menghilangkan ini. Dan karena ini adalah 1, maka ya ini kita pakai ini ya, plus X pangkat 3 dibagi 3. Ya, kemudian kita kalikan X pangkat 3 dibagi 3. Kemudian di situ minus X kuadrat kali X pangkat 3 berarti X pangkat 5 dibagi 3, 2 fakultet kalikan 3. Kemudian plus X pangkat 3 dengan X pangkat 7, X pangkat 4, maka hasilnya X pangkat 7 dibagi dengan 4 fakultet kali 3. Min dan terusnya ya. Kemudian nanti ini kita kurangi, ini saling menghapus, sehingga kita peroleh penjumlahan dari dua buah bilangan ini. Kalau dijumlahkan nanti ini hasilnya adalah 2x pangkat 5 dibagi 15 plus apa. Dan nilai ini, karena ini 2x pangkat 5 ini harus dihapus ya, dan ini 1, maka ini secara otomatis bisa kita tulis di sini ya, 2x pangkat 5 dibagi 15 plus dan seterusnya sesuai yang diminta ya, berapa suku. Nanti suku ke 4 nanti bentuknya seperti apa, nanti kita bisa punya bentuk umum, diharapkan punya bentuk umum dari pembagian ini. Demikianlah telah kita bahas bagaimana cara membagi dua deret atau polinom dengan polinom yang lain ya, deret dengan deret yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.